Rakyatnya sudah mulai marah dengan banyak cawe-cawenya. Aksi-aksi mahasiswa sejak Kamis lalu hingga hari ini terus berlangsung. Sudahlah Pak, negara ini milik rakyat, bukan milik keluarga panjenengan. Jangan serakah, jangan beri contoh buruk, teladan buruk. Ingat anak cucu panjenengan, kasihinilah mereka, jangan dikira mereka tidak akan menanggung beban atas semua catatan sejarah buruk di akhir masa jabatan panjenengan. Kembali ngomongin politik lagi, jangan bosen-bosen dengan Om Begawan ya. Yang paling mangkel tuh seluruh dunia. Wah, saya senang tuh dipanggil Om Begawan gendeng. Ya ini hari terus berganti lah, terus bergulir. Mosok hari mandek, kalau waktu mandek ya kiamat namanya. Dan hitung mundur ke tanggal 20 Oktober terus menyusut. Kurang satu hari, dan seterusnya. Pendaftaran calon kepala daerah sudah ditutup kemarin tanggal 29 jam 00. Yang juga pasti diperhatikan, tersisa 1 bulan 18 hari jabatan Presiden Jokowi. 1,5 bulan. Yang akan diserahkan pada penggantinya Pak Prabowo Subianto. Nah mestinya ini makin dekat batas waktu sebagai presiden. Yo atine kudu legowo, plong gitu loh, ikhlas. Tapi ya jenenge menungso, menus-menus kokean dosa. Sing diarani pangkat, derajat, kedudukan ditambah berbagai fasilitas. Ya berat banget buat dilepas. Berat. Nah ini Jokowi bukan mempersiapkan diri, utamanya mental kelihatannya loh. Ini menurut pandangan Begawan loh, orangnya loh Pak. Ini hanya kejawen aja. Malah yang dilakukan sebaliknya kok. Segala intervensi, keaturan, segala obok-oboknya ke partai politik, segala jangkauannya medeni lawan. Orang nalar blas. Nah ini belum selesai dengan dirinya sendiri Pak Jokowi ini. Ya ada beberapa pernyataan yang mengandung kegelisahan, sulit menerima kenyataan alias denial bahwa dirinya Pak Jokowi ini tak punya waktu lagi, waktu lagi, wis mepet. Mungkin sekarang baru terasa ini. 10 tahun itu kok jebule sedilu, bagai sekejap mata, seperti asap yang keluar dari api dan hilang ketika tersaut angin. Ya kesedihan yang ada. Barangkali bukan perasaan lega. Beban ini memanggul nih. Kewajiban berat telah usia sebenarnya. Wis rampung Jani. Melainkan malah bertanya ini. Jani wis rampung 2 periode. Malah njaluk bisa diperpanjang barang 3 atau 4 belas. Nah itulah manusia. Tadi saya sebutkan, menungso itu menus itu kakean dosa, hawa nafsunya itu ada, angkara murka rakus dan sebagainya itu yang membelenggu manusia dan sering membuat orang jadi tak sadar diri, nek keterusan semaput sadar diri. Nah dalam perspektif Om Begawan ini, ciri-ciri keresahan kehilangan jabatan atau nervous atau apa ya namanya itu, kalau keresahan kehilangan jabatan itu nampak di beberapa hal dari sikap Pak Jokowi ini menurut kacamata Begawan. Semoga salah itu. Yang pertama, sebuah lontaran pernyataan yang disampaikan saat hadir di Kongres Nasdem. Kata Presiden itu gini, biasanya datang rame-rame, terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Kelihatan ini yang dirasakan oleh Pak Jokowi. Dulu waktu bareng wis arep rampung tinggal dhewe itu. Itu mungkin yang dirasakan dalam kehidupan Pak Jokowi yang pertama. Yang lantas yang kedua, masih di acara Kongres ketiga Nasdem itu. Dia ngomong gini, baru satu ketua partai yang selama 10 tahun ini dalam keadaan hujan, ia dipayungi. Hujan deras sekali saya memayungi Bang Surya. Tapi katanya terlalu basah. Jadi agak masuk angin. Ini kita periksa ulang ya. Ini kita periksa.
Terkait ucapan kepala negara ini yang pertama soal Pak Mul bilang waktu datang rame-rame, begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Jujur saja ini, siapa sih yang meninggalkan Pak Mulyono ini? Pak Jokowi ini, partai politik atau presiden? Lah mbok jangan suka melupakan apa yang pernah dijalani toh Pak. Ojo lalen lah, kan belum pikun. Kepala negara memberi contoh kok beda sama kenyataan. Yang ninggali ya sapa lho. Jika kita mau flashback, pada awal mulai koalisi Indonesia Hebat itu tahun 2014. Waktu itu pasangan Pak Jokowi JK diajukan 5 partai politik. Ayo kita kupas lagi lah. PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Nah cuma PKPI yang sekarang sudah almarhum sudah nggak ada. Wis muksa mbok dadi apa? Munggah kayangan mungkin. Lah sementara lawannya diusung 7 partai. Setidaknya 4 partai konsisten dalam 2 pilpres berada di belakang Jokowi. Lah kok nyebutnya mau pergi ditinggal rame-rame sing ninggali sapa? Lah waktu mau pilpres tahun ini deklarasi capres PDI Perjuangan kan ya dihadiri Pak Jokowi. Mengapa waktu cawapres dideklarasikan Pak Jokowi malah mbuh ngilang neng ndi? Lah ora ono alesane kok. Malah anake lanang dadi cawapres kubu sebelah. Ala sing ninggali sapa? Malah datang tampak muka, pergi ndak tampak punggung. Nah, terus tampak apa itu? Lah kita banget toh. Siapa yang meninggalkan siapa? Apa berbalik mendukung Pak Prabowo Gibran, pamitan bye-bye ke PDIP misalnya. Nah itu, datang tampak muka, pergi tampak punggung. Harusnya, mestinya prinsip itu dipegang sebagai seorang pemimpin. Lah dia itu presiden 280 juta rakyat loh, manusia loh. Lah nek kelakuanane kaya kuwi, apa yang bisa kita contoh? Meneladani apa kepada rakyat ini? Begawan yang ngerti lah dalam berbagai cerita gimana detik-detik atau niat agar tetap berkuasa di setting sedemikian rupa. Namun gagal total. Ungkapan ditinggal sendiri itu kan berawal dari putusan MK nomor 60 toh. Kaisang mau nyagup. Syaratnya gagal diubah sesuai keinginannya. Iya toh. Nah dulu MK wah sukses meloloskan anaknya untuk jadi cawapres. Meski ungkapan ditinggal rame-rame dikatakan di panggung Nasdem, sebenarnya omongan itu ditujukan buat Pak Prabowo. Ini menurut pandangan saya. Yang ninggal Pak Prabowo kita loh. Meskipun Pak Prabowo sudah mengatakan, "Bu, masih bagus hubungan saya dengan Pak Jokowi." Tapi rakyat bisa menilai. Kelihatannya Pak Jokowi mau ditinggal oleh Kim plus juga. Nah, tapi apa wani? Pak Jokowi nuding PDIP. Apalagi nyebut Bu Mega yang ninggalin dia. Orang wani, kenyataannya dia yang ninggalin PDIP dan meninggalin Bu Mega. Malah akan membonsai PDIP yang membesarkan dia. Pak Jokowi rahim. Pak Jokowi lahir dari rahim PDIP. Ya orang mungkin dia akan ngomong yang ninggalin Pak Jokowi itu PDIP atau Pak Mega. Yang dimaksud ditinggal sendirian loh. Ya Kaisang nggak bisa maju itu. Partai-partai gak mau satu suara berjuang merevisi undang-undang pilkada. Ya itu mungkin. Yang maksudnya ditinggal rame-rame itu. Kim plus membuat Kaisang ditinggal rame-rame akhirnya. Saya kira apa-apa toh. Akhirnya gak daftar kemana-mana toh. Ditutup di sana. Lah nyalon ke Amerika. Lah kepala negara kita kali ini sungguh menguji kesabaran semua pihak. Bukan saja orang dekatnya. Partai pendukungnya, influencer yang membelanya, para artis, para pejabat, para pemuja, para penjilatnya, relawan-relawan yang nempel terus itu diuji kesabaran. Bahkan penasehat spiritualnya entah pada kemana ini, orang nongol ini. Koalisi Kim plus diharapkan berjuang merevisi undang-undang, menolak perintah itu. Ya mau. Dan kabarnya Pak Prabowo nesu dan lebih patuh pada putusan MK. Untuk dijalankan, mengikat dan harus dijalankan. Ya, final dan mengikat. Lah bayangkan saja, jika kemauannya dituruti terus yang berhadapan sama rakyat, sama mahasiswa, sama pendemo, itu partai dan aparat. Akhirnya aparat dan partai bentrok sama mahasiswa, rakyat, kaum buruh dan para pelajar. Yang jalo turun yang kasur empuk, karo nonton TV, nggak punya resiko loh. Bisa dikawal, bisa
amankan. Masa mereka rela pasang badan buat kepentingan satu keluarga yang akhirnya mereka yang akan bentrok sendiri dengan masyarakat? Ya gak bakalan. Meski Kim itu berada di seberang Om Begawan. Om Begawan mesti angkat topi. Mereka tetap patuh pada konstitusi. Ada kalkulasi kuat bila nekat mengubah undang-undang. Itu abrak rakyat nanti. Dihukum rakyat nih partai-partai sing ngeyel ini. Lah apa kursi wapres terpilih sama Cagup Sumatera Utara yang didapatkan anak dan menantunya belum cukup. Urung cukup. Izin jaluk meneh. Ya Tuhan tidak rela dengan kerakusan manusia. Ada batasnya. Negara ini dikoyak-koyak kepentingan kekuasaan loh. Kepentingan pribadi loh. Dan Pak Surya yang mendengar langsung pernyataan ditinggal rame-rame itu. Mau menang akhirnya. Dan kata Pak Surya Paloh, di masa sekarang ini ada pihak-pihak yang menyiasati undang-undang atau tambahan aturan. Dia membalas seperti itu. Wah, Pak Brewo ini nampol banget ini suara ini. Nah, pengen ngerti kalimat selanjutnya yang lebih majleb itu yang dikatakan oleh Pak Paloh. Atas berbagai masalah sekarang ini, masyarakat butuh obat mujarab, yakni suri teladan. Orang yang konsisten ucapan dan perbuatannya. Oh, kata-kata ini buat siapa ini? Wah, gokil bener. Apa yang dikatakan Pak Surya Paloh ini, ya ini tangkisan. Tangkisan dari apa yang diucapkan Pak Jokowi tentang datang rame-rame setelah itu ditinggal rame-rame. Ini pemilik media grup ini hebat, keren. Dia itu orang yang sejak awal mendukung Pak Jokowi loh. Gak banyak meminta, gak banyak menuntut. Tapi malah terus-menerus dikasih serangan-serangan bertubi-tubi. 2 menterinya terseret kasus korupsi. Makanya jengkel beneran itu Pak Surya Paloh itu. Dan sisa 1 menteri, yakni Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hampir saja kena reshuffle. Kurang mangkel Pak Surya Paloh ini. Dan dalam banyak analisis politik. Diselenggarakannya Munaslup Golkar itu juga efek guncangan yang dilakukan oleh penguasa. Pak Erlangga, ketua umum yang semestinya bakoh, kuat di jabatannya sebagai ketua umum partai politik. Di Golkar belas, ajur mumur dicabik-cabik kekuasaan. Naiknya Bahlil, bukannya memperkuat Golkar, justru malah melemahkan Golkar. Buktinya, putusan-putusan rekomendasi calon kepala daerah beberapa diantaranya dibatalkan. Contoh saja, Arinal Junaidi yang sudah mendapatkan rekomendasi maju Pilgub Lampung, suratnya ditarik kembali. Pelin-pelan kan. Demikian pula Yusuf Hamka di DKI atau Mbak Airin Rahmi, Gusti Bre di Solo, kandidat kuat calon wali kota Solo, bernasib sama mundur meskipun kabarnya itu adalah masalah internal Puro Mangkunegaran. Nah, khusus untuk Mbak Airin, setelah PDI Perjuangan menyerahkan surat dukungan untuk maju Pilgub Banten, Golkar itu akhirnya menjilat ludah sendiri. Mulane meludah itu gondreng resik. Nek didilat meneh ben ora ngotori cangkem. Akhirnya Golkar baleni meneh untuk mendukung Pak Airin. Dukung mantan wali kota Tangsel 2 periode itu. Nah, Demokrat itu bersikap sama akhirnya. Menolak cawe-cawe kekuasaan. Di Jawa Barat mereka hanya dukung calon gubernur dari Golkar. Di Jawa hanya untuk DKI. 4 provinsi lainnya tanpa ada kader Golkar. Provinsi itu Banten yang mengusung Andra Soni Dimyati Natakusuma. Jabar ada Deddy Mulyadi, Irwan Setiawan. Jawa Tengah ada Ahmad Lutfi, Gus Yassin. Serta Jatim ada Bu Khofifah Emil Dardak. Irwan Setiawan dan Emil merupakan kader-kader Demokrat. Iya, kalau duwe ketua umum anaknya presiden mantan. Presiden sempat memuji DPR yang merespon cepat pembatalan RUU Undang-Undang. Katanya hal baik, hal yang sangat baik. Bagi Om Begawan itu sebenarnya ngelulu, tahu ngelulu itu? Apa ya dalam bahasa Indonesianya itu apa? Ngumpul-ngumpul ketok itu. Itu ungkapan marah sebenarnya. Ngelulu itu dalam bahasa Jawa itu ungkapan marah. Jadi seolah-olah ngasih sanjungan namun hatinya gregetan, mangkel. Dia ngerti bener itu. Rakyatnya sudah mulai marah dengan banyak cawe-cawenya. Aksi-aksi mahasiswa sejak Kamis lalu hingga hari ini terus berlangsung. Sudahlah Pak. Negara ini milik rakyat, bukan milik keluarga panjenengan. Jangan serakah, jangan beri contoh buruk, teladan buruk. Ingat anak cucu panjenengan, kasih inilah mereka. Jangan dikira
Mereka tidak akan menanggung beban atas semua catatan sejarah buruk di akhir masa jabatan panjenengan. Ingat ya, kekuasaan ada batasnya. Terima kasih. Salam pengawan, salam ngomong. Dadah.